ketika Anda memiliki kesempatan untuk membunuh lawan, seharusnya kesempatan itu Anda ambil. Kalau tidak, maka sebaliknya yang terjadi. Salam pemirsa, ketemu lagi di Titis Corner. Anda semua dan kita semua baru saja menyaksikan pertandingan antara tim nasional Indonesia melawan Irak dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 dan hasil akhirnya Indonesia kalah 0-2 dari Irak di kandang sendiri Stadion Utama Gelora Bung Karno. Nah, ada beberapa hal yang bisa kita petik dari kekalahan Indonesia melawan Irak. Satu hal yang paling penting adalah ketika Anda memiliki kesempatan untuk membunuh lawan, seharusnya kesempatan itu Anda ambil. Kalau tidak, maka sebaliknya yang terjadi. Anda akan dihabisi oleh lawan. Nah, yang seperti itu pula yang terjadi ketika Dortmund melawan Real Madrid, di mana Dortmund di babak pertama mendapatkan banyak peluang, tetapi mereka tidak bisa memanfaatkan peluang itu, dan pada babak kedua kemudian Real Madrid lewat set piece, tendangan sudut, bisa mencetak gol ke gawang Dortmund dan diikuti dengan gol berikutnya. Nah, itulah salah satu hal yang bisa atau dipetik sebagai pelajaran bagi tim nasional Indonesia. Kalau kita lihat di babak pertama, sebenarnya kita punya 2 peluang emas. Ya, kita lihat pertama adalah peluang dari Rafael Strijk ya, yang dia mengambil bola sayangnya kemudian diblok oleh pemain belakang Irak, padahal pada situasi tersebut Zain Patinama berada dalam posisi yang sangat-sangat bebas dan tidak terkawal. Nah, yang berikutnya adalah ketika Zain Patinama mendapatkan ruang tembak untuk bisa langsung memberikan shooting ke gawang Irak, tapi dia justru memberikan umpan tarik ke depan gawang, di mana Marcelino kemudian gagal mengantisipasi dan bola disapu oleh pemain belakang Irak. Jadi itulah ya, sebenarnya secara keseluruhan Indonesia tidak kalah. Kalau kita melihat secara penguasaan bola, bahkan dari statistik kita unggul ya, meskipun main 10 pemain sejak menit ke 59, tapi unggul penguasaan bola 55 dibandingkan 45. Jumlah umpan juga kita sebenarnya unggul dibandingkan Irak ya. Kita umpan total 362, kemudian Irak 309. Artinya secara permainan sebenarnya kita tidak kalah dibandingkan dengan Irak. Statistik juga kalau bicara shoot atau tembakan ke gawang juga nggak kalah. Kita tertinggal hanya selisih 2 dibandingkan Irak, 9 dibanding 11. Shoot on goalnya kita 1, Irak 2. Tetapi persoalannya atau perbedaannya adalah Irak di sini lebih klinis dalam memanfaatkan peluang. Jadi catatan bahwa klinis itu adalah hal yang sangat krusial dalam sepak bola. Nah, itu yang tidak bisa dimanfaatkan oleh tim nasional Indonesia. Catatan kedua adalah bahwa sepak bola itu soal detail kecil. Jadi detail sekecil apapun itu bisa menentukan hasil pertandingan, apalagi kalau melawan tim kuat Asia ya, seperti Irak yang sudah punya pengalaman. Nah, apa yang saya maksud dengan detail kecil itu adalah yang terjadi atau yang dilakukan oleh Justin Hubner ketika berusaha menyapu bola dan mengenai tangannya sehingga berbuah tendangan atau hukuman penalti yang berhasil dieksekusi oleh Aiman Hussein pada menit ke-54. Jadi detail kecil itu, ketika kita unggul penguasaan bola tapi sebuah kesalahan kecil itu bisa menghukum balik kita. Nah, itu yang terjadi atau yang dilakukan oleh Justin Hubner yang kemudian berbuah penalti, dan ditambah lagi oleh kesalahan pelanggaran dari Jordi Amat kepada Yosef Wali di menit ke-59 yang berbuah kartu merah. Jadi pada momen atau pada situasi kesempatan sebenarnya kita masih punya peluang untuk bisa mengejar ketinggalan di menit 59, masih ada 31 menit plus injury time, itu masih terbuka kesempatan untuk mengejar ketinggalan. Justru kita harus bermain dengan 10 pemain. Nah, ini adalah sebuah kesalahan fatal ya, kesalahan dari detail kecil ya, detail kecil yang bisa mempengaruhi hasil pertandingan. Berikutnya adalah yang terakhir juga, ini adalah
blunder atau kesalahan dari Hernando Ari. Jadi sepak bola itu adalah momen sepersekian detik ya. Ada satu kesalahan keputusan yang diambil oleh Hernando Ari di mana sebenarnya dia punya peluang. Ada dua kesempatan saya lihat untuk menyapu bola. Kesempatan pertama saat menerima bola itu bisa first time, atau pada saat dia mau mengolah bola itu masih ada kesempatan untuk membuang, tetapi dia malah mempermainkan bola dan bisa direbut oleh pemain Irak. Nah, ini juga faktor yang berpengaruh. Nah, yang paling penting juga yang ketiga itu adalah physical presence atau kondisi fisik. Kita melihat pemain Irak ini setiap duel bola tanggung mereka selalu menang. Jadi kemampuan mereka untuk menjaga bola, untuk menahan bola itu harus diakui memang lebih unggul dari para pemain kita. Nah, itu ya faktor yang sangat penting tentunya harus diperhatikan sebelum kita menjalani partai yang bisa disebut dalam tanda kutip grand final melawan Filipina nanti. Ini partai yang sangat penting ya, karena kita harus menang lawan Filipina nanti. Mau nggak mau, kalau mau cari aman lolos ke kualifikasi ketiga, kita harus bisa mengalahkan Filipina. Jadi itu tadi, physical presence harus diperbaiki, duel bolanya harus diperbaiki. Kemudian detil kecilnya, hindari kesalahan sekecil apapun. Nah, berikutnya yang juga paling penting adalah manfaatkan peluang. Apapun peluang itu manfaatkan. Jadi harus lebih klinis dalam memanfaatkan peluang. Apapun masih ada kesempatan melawan Filipina. Semoga kita bisa menang lawan Filipina dan kita bisa lolos ke kualifikasi ketiga zona Asia dan membuka kesempatan untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Silakan jika Anda punya komentar. Kita ketemu dalam bahasan berikutnya. Salam.